manusia kan masih punya keterbatasan. Kan tadi saya sudah jelaskan, yang kita terima tuh hadis sahih. Hadis sahih itu Iya. artinya yang meriwayatkan orang alim dan periwatannya atau sanatnya itu sampai kepada Rasulullah. Itu ada penelitiannya, Bang. Orang yang meriwayatkan juga ada kitabnya, dia anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dia pernah berdosa aja ketahuan gitu. Orang alim ini menyaksikan nggak kalau Nabi itu naik ke langit itu? Tidak menyaksikan, tapi dia mendengar dari Nabi. Oh, mendengar. Berarti Iya. tidak ada yang melihat berarti waktu dia misalnya. Tidak ada. Nah, kalau yang melihat Paulus ke langit ketiga siapa, Bang? Jangan situ, jangan selalu satu-satu lah. Jangan Oh, enggak, kita harus pakai standar yang sama. Iya, maksud saya. Standar yang sama, Bang. Jangan Kalau langsung orang nanya dulu. yang meriwayatkan di hadis itu pernah melihat atau tidak, saya juga bisa bertanya, Paulus ke langit ketiga siapa yang menyaksikan? Iya, jadi gini, Kotan. Kalau menurut pemahaman Anda ya, sekarang kan ini udah Anda imani ya. Ini dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk real nyata gitu kisah ini? Yang mana? Yang mana? Yang Isra Mi'raj? Yang Misra itu ya. Yang Isra Mi'raj itu bukan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk nyata. Nyata. Nah, kalau Yesus diangkat ke gunung tinggi itu mimpi atau nyata, Bang? Oh, itu nyata. Nyata. Yang saksikan siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Yang melihat ya di sendiri. Iya. Siapa? Dia sendiri. Yesus sendiri. Nah, terus yang nulis di Matius siapa? Apa Yesus juga yang nulis? Itu kesaksian dia lah. Iya, yang nulis di Matius siapa? Yesus bukan? Bukan lah. Nah, kalau bukan, yang menulis melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya itu kan menurut kesaksian dia, wah itu yang tertulis. Kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus? Contohnya gini, Kotan. Nggak, kesaksian yang menulis atau Ya, kesaksian Yesus, Bang, itu, ya, Bang? gini, Kotan. Seorang wartawan tidak serta-merta harus ada di tempat kejadian dia menulis suatu berita. Nah, dia melihat nggak? Yang menulis itu melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya tidak. Nah, ya sama Tapi saja. bagaimana- Kan sama saja. Iya, Tapi sekarang Abang gini, bertanya, yang meriwayatkan hadis itu melihat tidak? Ya tidak. Tapi dia mendengar Bagaimana tapi dia mendengar dari Rasulullah. Tapi kalau yang menulis di Matius, apakah dia mendengar dari Yesus? Jadi gini, satu berita itu contohnya ditulis seorang wartawan. Tidak harus ibaratnya wartawan itu menyaksikan suatu kejadian baru dia Iya. suatu berita, kan itu? Iya. Yang menulis di Matius itu mendengar dari Yesus atau tidak? Iyalah kesaksian bahwa itu Yesus itu pernah ya dibawa oleh iblis ke satu gunung. Jadi yang menulis di Matius mendengar langsung dari Yesus. Iyalah. Hah? Oh ya. Iya. Yang menulis Iya. Matius siapa, Bang? Yang menulis Matius siapa? Matius. Iya. Kok diam? Iya Matius kok. Oh, yang menulis Matius. Matius yang mana, Bang? Matius orang Lewi bukan? Ya Matius yang sejaman dengan Yesus lah, nggak mungkin yang dia buat ketujuh kan? Iya, tapi yang di dalam surat Matius ada nggak, Bang? Saya bernama Matius, mendengar ini dari Yesus, ada nggak, Bang, begitu, Bang? Tidak. Yang namanya ya kan Bu, yang namanya tulisan dalam Bible itu kan tidak harus kita ini lagi, kita cari lagi harus ngomong gitu. Ya. Itu Kalau Paulus, ya, Bang, berarti kita imani. Ya, kalau Paulus, Bang, Paulus yang nulis, Paulus berbicara, dia menulis, saya Paulus, Rasul Yesus, gitu. Jelas yang menulis Paulus. Tapi kalau yang menulis Matius tidak pernah bicara, aku bernama Matius, bertemu Yesus, mendengar dari Yesus, nggak ada ayat begitu, Bang. Gimana? Oke, sama aja gini kok. Kalau di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhan itu, bagaimana siapa yang menyaksikan, sama aja kan seperti itu. Oh iya, makanya saya bilang kalau abang tadi bertanya, tadi yang meriwayatkan hadis itu melihat nggak Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Ya tidak. Ketika saya tanya abang, ketika Yesus diangkat ke gunung yang tinggi, yang menulis Matius melihat nggak? Kan nggak juga. Iya, bagaimana Yesus berkisah? Kalau sama-sama nggak melihat, berarti abang double standar pertanyaannya. Karena di kitab abang juga ada tulisan begitu.
Beda Iya, dengan sekarang gini. Paulus. Kalau Paulus menulis, aku Paulus, Rasul Yesus. Sedangkan yang menulis Matius, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menulis, menurut orang-orang Kristen sendiri, menurut ahli-ahli sejarah sendiri, sudah hampir semuanya sepakat bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan orang yang bernama Matius, bukan orang bernama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Ditulis paling cepat hampir tahun 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan, dan ditulis tidak di tanah Palestina, ditulis di kemungkinan besar di Romawi atau di Syria. Jadi justru kalau dilihat dari kelas hadis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut ilmu hadis di Islam, Bang, itu hadis yang maudhu, gitu, Bang. Oke. Ya gini Kotan. Kalau Anda meragukan bahwa Matius itu bukanlah bagian daripada masanya Yesus, Lukas, Markus bukan. Sekarang gini, di dalam keimanan Anda juga kan dibahas tentang Isa. Isa itu menurut Anda Yesus bukan? Apa, Bang? Kalau menurut Anda Isa itu Yesus bukan? Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus orangnya, tapi ceritanya berbeda, diceritakan berbeda, diperspektifkan berbeda. Oke, berarti Isa sama dengan Yesus ya? Iya, orangnya ya, profilnya, sosoknya sama. Iyalah, oke, terlepas dari ceritanya ya. Oke, jadi gini, kok di dalam kisah dalam Quran kan dinyatakan bahwa di sana juga Isa itu mempunyai murid-murid juga, Hawariun ya. Iya. Oke, ada nggak Hawariun menuliskan tentang Isa itu di masa hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Hmm. Jadi Injil yang dimaksud dalam yang diberikan Allah itu apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Yang dimaksudkan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu yang dimaksud dengan Injil. Oke, Injilnya bisa nggak kita temukan sekarang Injil itu yang diberikan, yang diwahyukan Allah itu kepada Nabi Isa? Kalau sebagian daripada pesan-pesan di dalam Injil bisa kita baca di Quran. Tapi kalau yang disebut dengan wahyu itu ada di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, gitu pula ya. Iya. Jadi sama kayak Yohanes 1 ayat 1 juga diceritanya. Oh enggak, beda. Hah? Kayak di Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan firman bersama dengan Allah kan. Firman itu ini, pada mulanya kan, Bang ya? Iya, baru Jadi maksud Katanya saya, Yesus Alfa Omega bukan, Bang? bentar dulu. Kita jangan melompat dulu, Kotan. Loh, Gini. Abang Jadi larinya ke kalau- Yohanes 1:1 gitu. Iya, kan? sekarang Pada mulanya gini. kenapa bentar dulu? Ya, bentar dulu. Kalau Anda meragukan apa yang ditulis oleh penulis Injil yaitu Markus, Lukas, Yohanes, ya, bagaimana Anda menyatakan bahwa ada Injil? Anda bilang ada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Jadi Injil Ya. itu yang mana? Iya, namanya wahyu itu apa, Bang? Namanya wahyu itu apa? Oke, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang diberikan kepada salah seorang nabi kan? Ya. Ya, kalau nabinya itu meninggal, wahyunya kemana, Bang? Iya, sekarang gini, maksud saya gini. Kalau kita kan jangan bicara dulu ke yang lain. Kita bicara entar Isa dan Yesus ini dulu. Iya. Kan jelas-jelas dalam kitab terdahulu Injil ya, kitab Taurat, Mazmur, Injil, ya jelas-jelas mengatakan di sana ada kitab Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil. Nah, gini, Sekarang Bang. Anda Anda mau membantai itu bukan Injil. Bahwa itu ditulis di Roma ya, Pak. Saya berani bilang bahwa itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mau bertanya sama Bang Mayor. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya kami tahunya dari kitab suci itu saja, namanya itu Lukas. Iya, Yohanes, yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kan pasti ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus, yang itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus. Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis, ya itu
dinyatakan nama dia menjadi Nah mana? Kan nggak ada. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di keempat kitab itu. Oke, sekarang Terus gini, yang Bro. akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya, Bang? Oke. Kalau untuk nama itu sudah jelas ya, jauh sebelum Yesus mengangkat mereka dari murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Lukas. Enggak, yang saya tanya, Itu yang bagian memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang pertama kali itu siapa, Bang? ya orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana Itu ayatnya? Aku kesaksian bernama Lukas. Matius, aku bernama Markus, ada ayatnya? Oke, jadi gini aja. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawariun itu siapa? Apa? Nama-nama Hawariun yang dimaksud Quran itu siapa? Ya, nama-nama Hawarian itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang Siapa? lebih, nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Ya jelaskan dari hasil temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi berarti dari kitabnya kitab Lukas, berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada Jadi ayat gini, aku kalau bernama Matius, iya, aku jadi bernama gini, Markus, Lukas, Yohanes, kan nggak Jadi, ada. Oke, jadi gini Kotan. Jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya. Kalau memang Yesus itu memang adalah Isa, ada aku tadi, oke. Jadi kalau saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau kasih tanyakan gini, siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa dulu? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israiliyat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus, kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itulah hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu, siapa yang menemukan? Yang menemukan siapa, kesaksian Bang? itu? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga Ya, saya jujur. tidak usah muter-muter kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis, itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalanannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council Wali Gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka. Di setiap di setiap gospel Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis gitu. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri gitu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak?
Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku Iya, adalah maksudku, hamba Allah, aku menerima iya, kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis Bang kalau di Quran. Artinya berarti Injil kitab yang tahu nggak Bang dalam bahasa Arab Bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah, makanya gini, supaya Abang tidak salah Injil itu, pertama. Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu, Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Iya, berarti Quran Ah. juga Injil. Berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima Nah, oleh ini Nabi diwahyukan. Muhammad SAW. Ah. Beda Bang, kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja, tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Masya Allah.